Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 33. Oke, langsung ke soal nomor 33 ya. Nomor 33 ini adalah jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya. Oh, berarti ini diketahui bahwa untuk RA ini sama dengan R besar, dan untuk TA ini setara dengan 1/8 kali waktu yang dibutuhkan, berarti periode ya. Karena waktu untuk mengelilingi satu kali putaran itu adalah periode. Nah, jadi katanya TA itu 1/8 TB dengan mengelilingi pusat yang sama. Jadi pusatnya tuh sebuah pusat tata surya lah intinya, nggak tahu apa ya. Karena we know dalam sebuah galaksi aja terdiri dari beberapa pusat sistem tata surya kayak gitu. Ya kayak misalnya di tata surya kita adalah pusatnya matahari, so mengelilingi matahari. Nah matahari pun itu akan muter juga ke pusat galaksinya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris dengan pusat dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak 1/4 periode dari A, ya? Nah, berarti di sini kasusnya kurang lebih tuh kayak dia dalam berada satu baris ya. Nah, berarti ini ceritanya pas awalnya bergerak, awalnya masih dalam satu baris ya. Satu baris, this means berarti satu baris tuh berarti kalau kita gambar ya, kita gambar dulu, sketch dulu. Kurang lebih ini adalah pusat tata suryanya. Nah, kemudian kita gambar lagi. Ini adalah si yang A-nya, ya, gambar si A-nya, lintasan si A-nya. Kemudian kita gambar lagi ada yang B. Oke. Gitulah kurang lebih ya, tapi kita nggak tahu mana yang A mana yang B. So katanya ketika ini berletak segaris nih, misalkan ada di sini ini planetnya, planet A-nya, dan planet B-nya tuh ada di sini, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian bergerak masing-masing 1/4 periode A. Berarti dikasih tahu waktu untuk muter, maksudnya untuk bergerak itu sama dengan 1/4 dari periodenya si A. Nah sekarang kita tahu bahwa 1/4 periode TA itu adalah 1/4 ini. Cuman periode TB-nya aja juga nggak tahu kan. Nah berarti kalau kita misalkan gambarkan terlebih dahulu ya untuk ini, berarti kan gini nih. Ini awalnya begini. Nah kemudian dia bergerak nggak tahu sampai kemana, intinya kurang lebih dengan pusat yang sama ya. Nah tapi berhubung ini kan karena berhubung nggak dibahas tentang sama jadi planet ya. Nah berarti kurang lebih begini. Maka si planet itu akan berpindah ke sini, ya kan? Kemudian yang hijau juga sama akan berpindah ke bagian sini. Ini dalam waktu yang kurang lebih adalah T sama dengan 1/4 TA. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara mencari setelah pas udah bergerak ya, tapi ini kan nggak tahu ya apakah kalau misalkan ini yang luar itu bergerak sebesar 1/4 TA itu akan segaris juga, tapi kita anggap nggak dulu ya. Kita anggap nggak dulu, oke? Jadi kita nggak bisa anggap dia sama ya, karena kan belum tentu ya. Misalkan ya, ternyata dengan bergerak 1/4 adanya di sini. Terus ketika bergerak 1/4 ada di sini. Nah, kurang lebih misalkan seperti inilah ya. Nah, sekarang jarak yang diminta itu yang mana sih? Oke, saya ralat gambar lagi. Nah, di sini kan udah dikasih tahu ya bahwa 1/4 periode A. Artinya berarti setelah si periode A-nya ini menempuh 1/4, berarti kurang lebih gambarnya jadi di sini dong. Ya kan? Kan kalau satu periode tuh mudah muter balik, berarti kalau 1/4 ya baru selang nih. Nah, sekarang kan ini dengan pusat yang sama ya kurang lebih. Nah, sekarang kalau misalkan ya emang make sense lah kurang lebih misalkan di sini atau dimanapun ya kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ya, misalkan menempuh, jadi setelah ini menempuh sekian, maka ini juga akan menempuh gitu ya. Nah, kan pasti tarik garis akan membentuk sudut. Nah, membentuk sudut theta.
Sedangkan untuk si ini untuk si siapa? Untuk si yang A ini, planet A ini ya cuman ke atas doang, dia pindah ke atas begini. Sedangkan kalau B itu yang begini. Oke. Berarti di sini kita harus tahu dulu dong jarak daripada si B itu berapa sih dari pusatnya. Ya udah, berarti ini kan yang ditanya adalah berapa jarak planet ya. Berarti ditanya adalah S atau X juga boleh. Ya udah, kita jawab dulu. Berhubung kita tidak tahu ya kan, karena yang kita tahu cuman ini adalah R besar ya, punya radius R besar untuk lingkaran si yang kecil ini, punya radius R besar, jarak ya, bukan dari sini ke sini. Jaraknya itu kita hitung dari pusat ke bagian orbit pusat lagi. Jadi jaraknya itu adalah R, sedangkan untuk si B-nya kita nggak tahu. So kita nggak bisa menilai bahwa dengan jadi sekian, dengan sudut sekian kan kita nggak tahu ya. Nah, berarti dari ini kita bisa pakai perbandingan hukum Kepler 3 ya. Yang T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. So, berarti T1-nya itu adalah 1/8 TB ya, 1/8 TB pangkat 2. Untuk R1-nya itu adalah R pangkat 3 dikalikan dengan sama dengan T2-nya adalah itu yang ditanya, pangkat 2 per R2-nya itu T2-nya itu ya udah benar TB ya, TB pangkat 2. Nah, ini adalah yang ditanya, RB pangkat 3. Sehingga kalau kita masukkan berarti ini jadinya 1/8, 1/64 ya, 1/64 TB pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan TB pangkat 2 per RB pangkat 3. So, ada yang bisa kita coret nih, ini sama ini. Sehingga jadinya berarti untuk mencari RB pangkat 3 sama dengan, ini tinggal kita tukar aja nih jadi posisinya. Jadi R pangkat 3 per 1/64. Gitu kah? Oke, coba kita cek dulu. Kalau ini dikali silang jadinya 1/64 RB pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Berarti RB pangkat 3 ini sama dengan 64 R pangkat 3. Sehingga kalau kita kerjakan berarti RB itu sama dengan akar pangkat 3 dari 64 R pangkat 3. Ya udah, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Nah, kemudian untuk R pangkat 3 ini adalah R. Nah, jadi jarak dari sini ke sini ya, ini jaraknya adalah 4R. Gitu ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah jaraknya 4R. Nah, berarti ini 4R, ini R. Nah, setelah kurang lebih ini menempuh berapa, intinya 1/4A, maka ini akan bergerak sekian. Nah, selain itu, ketika kan kita tahu bahwa TA itu sama dengan 1/8 TB. Nah, kalau misalkan 1/8 TB, kita punya info lagi bahwa kan bergerak dengan waktu yang sama ya. Kalau T sama dengan 1/4 TA, berarti boleh nggak sih kalau misalkan saya bikin begini? Ini 1/8 TB ya. Nah, jadinya 1/32 TB. Jadi waktu yang dibutuhkan dari titik yang bersamaan kalau untuk A itu cuma 1/4 dari periode awalnya dia sendiri. Nah, sedangkan untuk yang B itu ternyata dengan waktu yang sama dia menempuh 1/32 periode ya. Sehingga di sini kan kita tahu sudutnya gimana? Ya gampang, nyari sudutnya ini kan namanya 1/32 putaran ya. Ini 1/32 putaran namanya. Nah, ya udah, berarti tetanya ini sama dengan 1/32 dikali 360 derajat. Jawabannya adalah 11,25 derajat. Nah, berarti di sini ada bergerak terhadap sumbu X iya, terhadap sumbu Y iya. Nah, karena berhubung ini tidak mempunyai percepatan, jadi bergerak dengan kecepatan konstan ya. So, di sini yang pertama kita bisa cari, berhubung karena kita mencari jarak aja ya. Jadi berapa sih jarak tempuh? Nah, untuk sumbu X-nya ini ingat, sumbu X itu adalah, kalau pasangannya dari sumbu X itu adalah cos ya. So, ini berarti jaraknya itu dari sini ke sini itu adalah 4R. Jadi 4R dikali cos 11,25 ya. Nah, berarti X itu setara dengan cos
11,25 itu 11,25 itu adalah 0,98 ya. Jadi ini kalau kita jawab, ini jawabannya 3,92 R. Kemudian yang kedua, Y-nya adalah 4 kali R dikali cos 11,25 juga. Sin ya sekarang. Kalau Y itu pasangannya sin. Tapi kalau kalian mau pakai, jadi ini kalau digambar tuh begini loh. Begini, ini adalah 4R. Kemudian ini ya, set. Dari sini ke sini itu adalah X-nya. Nah, ini kan pasti jari-jarinya ya. Ini 4R, ini ada theta, maka X-nya berapa, Y-nya berapa. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti Y sama dengan 4R dikali sin 11,25 itu adalah 0,78 R. Ya. Oke, coba. Sin 11,25 itu sekitar 0,2 ya. Dikali 4. Ya pasti 0,78 lah ya, atau mendekati 0,8 juga boleh. Nah, sekarang ini untuk yang B. Kalau untuk yang A, ini berarti 1/4 putaran tetanya. 1/4 putaran, atau berarti tetanya ini sama dengan 1/4 kali 360 alias 90 derajat. So, akan ada dua juga. Pertama, nilai X-nya berubah nggak sih? Nilai X-nya berarti kan nilainya itu adalah R dikali cos ya. Cos 90. Berarti X-nya adalah 0. Karena apa? Mereka tidak berubah ya. Untuk Untuk siapa sih? Ini untuk cos 90 kan 0 ya. Jadi terhadap sumbu X itu nggak berubah ternyata. Jadi sumbu X-nya itu ya emang nggak berubah. Jadi bergeraknya terhadap sumbu Y aja. Seolah-olah tuh dia dari sini ke atas ini ya udah pindah ke atas saja. Ya. Even though walaupun sebenarnya kalau misalnya kita bikin tuh harusnya ini dari sini ke sini tuh walaupun 90 harusnya X-nya ada jaraknya ya dari sini ke sini gitu loh. Nah, sekarang untuk Y-nya sama dengan R dikali sin ya, dikali sin 90. Berarti Y sama dengan R. Nah, berarti untuk mencari jaraknya itu kita bisa menggunakan rumus. Ya, bukan rumus sih sebenarnya. Ini kan kita tahu ya bahwa kan ternyata kalau kita gambar itu berarti ini adalah cuma bergerak sejauh R ya, alias R doang. Sedangkan kalau dari sini ke sini tuh bergerak terhadap sumbu X-nya ini 3,92 R dan 0,78 R. Berarti selisihnya atau jaraknya itu ya tinggal pakai Pitagoras. Yang akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat gitu. Nah, untuk yang kuadratnya terserah sih mau patokannya siapa. Oke, berarti A terhadap B ya. A terhadap B itu berarti 4 karena berhubung ini berarti XA dikurang XB pangkat 2. Jadi yang patokan jadi B ya. Tambah YA dikurang YB pangkat 2. So, tinggal kita masukkan aja. Berarti S sama dengan akar dari XA-nya adalah 0 dikurang 3,92 R pangkat 2 ditambah dengan R dikurang 0,78 R pangkat 2. Sehingga nilai S-nya ini akan setara dengan yang namanya min 3,92 R kuadrat. Ini R pangkat 2 ditambah dengan 0,1 kurang 0,78 berapa tuh? 0,22 ya. Nah, R pangkat 2. Sehingga ini kalau kita hitung ya, ini jawabannya adalah 3,926 R jaraknya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi dapat diartikan bahwa karena berhubung sudutnya dikit gitu ya, kecil gitu ya, sehingga naiknya nggak jauh-jauh berarti gitu loh. Jadi yang membedakan mereka berdua jaraknya lebih tepatnya atau lebih pengaruhnya itu dari sumbu X ya kan. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita lihat ya dari si yang A, ternyata X-nya itu nggak bergerak sama sekali, bergerak cuma sejauh Y ya, setara dengan R. Nah, sedangkan untuk si B-nya, dia bergerak X sama Y. Berarti perpindahan ini atau jarak yang kita bisa hitung
otomatis paling jauhnya di sumbu X-nya. Jadi lebih, kalau kita ibaratkan tuh benar berarti kecil banget lah. Jadi X-nya panjang banget sedangkan Y-nya kecil banget gitu loh. Nah, sekarang jadi yang perlu kita hitung sebenarnya cuma ini aja sih, nggak apa-apa. Karena kita pakai pendekatan, karena kecil banget. Pas dicek ini 0,22 R kuadrat. 0,22 dipangkatin 2 kan kecil banget jadinya. Sedangkan beda kalau ini. Ini ternyata hampir sampai min 4 gitu kan. So yang kalian harus hitung ya ini aja sebenarnya juga nggak apa-apa. Toh ternyata bener kan jawabannya 3,926 bedanya. Jadi yang kalian tinggal hitung tuh sebenarnya yang ini sama ini aja juga nggak apa-apa. Orang kalau bedanya R 0,78 R artinya berarti bedanya kecil banget. So karena dipangkatin 2 berarti tidak berpengaruh secara signifikan gitu loh. Terus kecuali kalau beda R-nya itu bisa sampai 2 sampai 3, nah itu bisa berpengaruh secara signifikan. Jadi kurang lebih seperti itu konsep dasarnya ya. Jadi kita nyari bedanya sih, jaraknya mereka berdua berapa sih? Ya karena berhubung bergerak terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya kita harus hitung dulu, gitu loh. Nah jadi jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya nggak mau rinci banget, yang tadi saya buletin aja yang perlu dihitung, sehingga jawabannya B. Ya berarti sekitar akar dari, ya kalau kita hitung ini jadinya berarti S akar dari min 3,92 R pangkat 2. Jadinya berarti S-nya itu sama dengan 3,92 R ya. Karena ini kan kita pangkatin 2 dulu ya, sehingga hasil jawabannya positif kan. Karena kan nggak ada ya akar minus ya. Nah, jadi ini 3,92 pangkat 2 dikali R kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 3,92 R. Ya udah jawabannya B gitu. Itu juga nggak apa-apa ya. Kalian jadi untuk menghitung sebenarnya tuh nggak 100% juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tiba-tiba kan terjadi perubahan, kalau perubahannya kecil banget, so kita bisa abaikan juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi ingat yang kita abaikan itu kalau benar-benar kecil banget ya, sekitar mungkin 0,1 atau 0,2 atau 0,3. Karena kalau misalnya 0,22 pangkat 2 itu kalau kalian kerjakan jadi jawabannya adalah 0,048. So kayak nggak guna banget tuh 0,048 kan, bedanya nambah 0,0 gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 34. Oke, untuk soal nomor 34, bola kayu dengan massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai, lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Setelah mencapai lantai, bola memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi 0,8. Artinya berarti mantul kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, berarti di sini nomor 34 tuh diketahui bahwa M-nya itu sama dengan 200 gram itu setara dengan 0,2 kg ya. 200 gram sama dengan 0,2 kg. Kemudian dijatuhkan berarti dari H0-nya, atau kurang lebih tuh kalau digambar tuh kurang lebih seperti ini. Nah, set. Kemudian ketika dia dari sini nih, ini adalah 45 cm. Kemudian pas habis gerak lagi kan lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Jadi di sini nih, ini adalah V0-nya yang dimaksud. Nah, sekarang ketika mantul lagi, berarti set ke atas dong. Nah, set. Kurang lebih seperti inilah. Nah, ini pasti nanti ini adalah H-aksen lah kalau kita bisa bilang, alias tinggi pantulannya. Nah, dengan koefisien restitusi antara si bola dengan si lantai itu adalah 0,8 ya. Pada pantulan keberapakah? Pada pantulan keberapakah setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan V0. Oke, berarti nah, untuk ini saya kerjain pakai 2 cara ya. Oke, cara yang pertama tuh begini. Kita tahu bahwa untuk menghitung untuk bola pantul ya, khusus bola pantul itu adalah koefisien restitusinya itu setara dengan V aksen per V gitu ya. Jadi untuk rumusnya adalah V aksen per V. Artinya berarti kalau ini 0,8 sama dengan V aksen per V, berarti V aksennya ini adalah 0,8 V. Jadi setiap setelah menumbuk, maka kecepatan pantulannya itu akan setara dengan 0,8 V. Nah, sekarang berarti kan gini ya. Jadi soal ini mau berapa kali mantul supaya jadi 51% dari kelajuan V0-nya.
Nah, sekarang kalau misalkan di kondisi awal seperti ini. Nah, jadi ketika bolanya terjun bebas ya. Terjun bebas, kemudian di sini nih dia sebelum menumbuk ini sebesar V0. Berarti ketika setelah dia mantul ke atas, maka dia ini akan bergerak sebesar 0,8 V 0 ya, 0,8 V. Nah, jadi 0,8 V 0. Ini adalah pantulan pertama ya. Ini adalah pantulan pertama. Sekarang pantulan kedua ya, pantulan kedua itu kan otomatis ketika dia sudah bergerak ke sini sejauh ya, intinya ingat ya, konsep dasar GLBB itu ketika misalkan ketika di sini terus ketika bergerak lagi ke atas misalkan sampai berhenti 0 ya kan, ini pasti di sini V-nya V0 ya. Di sini ada V kecepatannya tidak sama dengan 0, maka ketika kita naikkan, kita lempar ke atas dan balik lagi, maka V yang ada di sini itu pasti akan selalu sama ya. Oke, misalkan di sini 20 misalnya ya. Nah, jadi ada V-nya adalah sebuah V gitu ya misalkan. Dan kalau kita hitung ya menggunakan rumus yang kalau berhubung ada H terus ada V, ada awal dengan akhir, maka kalau misalkan kita bahas untuk yang naik dulu ya. Berarti Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Berhubung naik ini 0, berarti ini V0 kuadrat itu adalah V kuadrat ditambah 2 dikali minus G dikali H. Berarti ini kita bisa bilang 0 sama dengan V kuadrat dikurang 2GH. Jadi 2GH sama dengan V kuadrat. Nah, jadi untuk mencapai titik maksimum setelah dia berhenti itu berarti V-nya itu sebesar atau berarti ini kita bikin beginilah. V kuadrat tetap ini ya 2GH sama dengan V kuadrat, berarti V-nya sama dengan akar 2GH. Nah, kalau posisinya turun dengan jarak yang sama sebesar H juga ya. Oke, berarti ini turun nih sekarang. Cuman bedanya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, rumusnya tetap sama. Dan di sini Vt kuadratnya yang kita tanya sama dengan 0 ditambah 2 kali G dikali G dikali H. Jadinya berarti Vt kuadrat ini sama dengan 2GH. Berarti Vt-nya sama dengan akar 2GH. Nah, terbukti kan? Kalau misalkan ketika kita lempar ke atas dengan kecepatan tertentu, nah kemudian balik lagi, maka kecepatan yang ketika sampai di posisi yang sama, maka dia akan sama. Ya, terbukti dengan di sini V-nya sama dengan akar 2GH dan ketika turun, maka kecepatannya juga 2 akar GH. Jadi ketika nih setelah yang orange ini naik diam, kemudian turun, maka ketika sebelum bertumbukan, maka di sini V-nya itu setara dengan 0,8 V0. Nah, kan akan mantul lagi nih. Oke. Nah, mantul lagi di sini, berarti di sini V aksennya akan setara dengan 0,8 V-nya yang di sini. Nah, berarti V-nya aksennya adalah 0,8 dikali 0,8 V0. Berarti V aksennya adalah 0,64 V0. Nah, udah memenuhi belum? Belum ya, masih 0,64 nih, masih 64% sekitarnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di kondisi yang hijau ketika udah naik terus turun lagi, maka sebelum tumbukan ini akan sebesar 0,64 V0. Nah, sekarang kalau misalkan dia berarti setelah mantul maka V aksennya setara dengan 0,8 V. Berarti V aksennya adalah 0,8 dikali 0,64 V0. Berarti V aksennya adalah 0,8 kali 0,6 aja 0,48. Berarti 0,64 ini berarti kurang lebih ya sekitar 0,51 ya. 0,512 V0. Sehingga di sini V aksennya sudah setara dengan 51,2% dari V0. So, butuh berapa kali pantulan? Jawabannya adalah pantulan ketiga. Jadi kurang lebih konsep dasarnya seperti ini yang dipakai. Nah, tapi kalau mau cepat ya kalian harus sudah ngerti yang ini juga sih sebenarnya lebih tepatnya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah. Kalau secara konsep dari pakai E sama dengan V aksen per V. Nah, untuk cara kedua, ya ini untuk cara pertama ya, untuk cara pertama. Nah, untuk cara kedua ini kita menggunakan rumus untuk
pantulan keberapa, kan kita ada rumus Hn sama dengan E pangkat 2N dikali H0. Gitu ya. H0. Gimana kalau misalnya kita kerjakan dengan, kan ini kan berarti berlaku apa namanya ya, gerak jatuh bebas ya, dari atas ke bawah dan ke bawah ke atas tuh ya kurang lebih seperti itu jatuhnya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, berarti dari rumus yang ini aja ya, terus ini boleh, ini juga boleh, atau sama ya. Berarti kan V sama dengan akar 2GH, atau V kuadrat sama dengan GH ya. Nah, berarti untuk mencari H-nya itu sama dengan apa? V kuadrat per G, gitu ya. Ini 2GH ya, 2GH berarti ini H-nya itu sama dengan V kuadrat per 2G. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa H ini akan sebanding dengan V kuadrat dalam kasus ini ya. Dalam kasus gerak benda seperti ini ya. So di sini kita bisa bilang bahwa berarti ini juga Vn. Vn sama dengan E pangkat 2N dikali V0. Itu. Sorry, ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 juga. Oke. Jadi H itu sebanding dengan V kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya Vn, artinya kecepatannya ini katanya setelah pantulan sekian tuh 51%. Berarti 51/100 kali V0 pangkat 2 sama dengan 0,8 pangkat 2N dikali V0-nya adalah V0 kuadrat. Ya. Nah, ini saya hapus saja ya. Jadi untuk apa namanya konsep ini kan sekedar cuma coret-coretan aja. Jadi saya menjelaskan bahwa kenapa saya bisa bilang bahwa kecepatan ketika dia mantul terus pas dia mau numbuk lagi itu sama, alasannya begini. Nah, oke, itu bisa saya hapus dulu. Jadi ini saya biar ngebandingin kalau kita banding pakai cara 2. Jawabannya sama nggak sih? Nah, berarti ini kita untuk mengerjakan soal kayak gini pasti otomatis ini akar kuadrat kiri, akar kuadrat kanan. So, tinggal berarti 51/100 V0 sama dengan ini jadinya 0,8 pangkat 2N per 2 dikali V0 ya, karena kan kalau akar ini kalau dibikin pecahan kan dalam per luar ya, jadinya 51/100 ini sama-sama kita coret dari V0 nya, sehingga 51/100 ini akan setara dengan yang namanya 0,8 atau 4/5 ya, 4/5 pangkat N. Nah, kira-kira N-nya itu berapa? Nah, kalau kita pakai pendekatan ya, itu atau ini N-nya ini adalah 1/2 kurang lebih ya, mendekati. Jadi ini kita pakai pendekatan 4/5 pangkat N. Nah, kira-kira N-nya itu berapa sih? Supaya bisa dapat setengah kurang lebih. Nah, ini jawabannya N-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya mau pakai persamaan langsung jadinya ya seperti ini. Jawabannya tetap sama, N sama dengan 3. Kalau yang konsep pertama kita pakai konsep dasarnya yang E-nya aja, karena E itu adalah kalau dalam untuk si bola pantul itu V aksen per V aja untuk koefisien restitusi ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 35. Nah, jadi untuk nomor 34 itu terserah kalian ya mau pakai yang mana caranya, yang lebih paham ya, bukan yang lebih gampang ngerjainnya, yang lebih paham dan lebih gampang kalau bisa ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 35. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 35. Nah, oke. Nah, untuk nomor 35 ini diketahui bahwa di kondisi awal itu katanya mempunyai volume sebesar berarti ini diketahui bahwa V0 ya 0,5 meter pangkat 3 memiliki modulus bulk itu adalah B sama dengan 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika tercelup dalam air didapatkan volume tersebut berkurang, berarti delta V 10 pangkat min 6 meter kubik. Oke, kedalaman tersebut berapa sih? Nah, jadi kalau kita bikin tuh seolah-olah begini, untuk si bola logam ini setelah kita masukkan ke dalam air dengan kedalaman tertentu gitu ya, maka B. Nah, ada bola nih, kan pasti di bolanya itu adalah di sini nih. Nah, maka dia akan mendapat tekanan pastinya.
Nah, sehingga makanya kenapa kenapa dia berubah, walaupun berubahnya kecil banget ya. Dia berubah karena mendapatkan tekanan. Nah, di sini kan ada kedalaman nih. Nah, berarti ini kedalaman H, berarti di sini dia berubah itu akibat tekanan hidrostatis ya. Tekanan oleh zat cair. Nah, oke, berarti rho F dikali G dikali H. Jadi rho GH ya, bukan rho GV celup. Itu mah gaya angkat ya. Karena di sini kita nggak bahas gaya angkat, ya udah kita bikin ini aja nih. Tekanan hidrostatis. Nah, terus untuk rumus B itu gimana? Nah, untuk rumus B ini sebenarnya modulus bulk itu sama kayak modulus Young ya. Oke, dimana kalau misalkan untuk modulus bulk itu adalah tekanan per delta V per V0. Jadi sebenarnya itu mirip ya, kalau misalkan kita tahu bahwa modulus Young itu adalah P per delta L per L0 gitu ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan modulus bulk itu menyebabkan dia perubahan volume, sedangkan kalau elastisitas ini yang modulus Young atau E ini adalah menyebabkan dia perubahan satu dimensi saja, sedangkan kalau modulus bulk itu menyebabkan dia perubahan dua dimensi ya. Oke, nah even though walaupun sebenarnya satuannya sama ya, modulusnya itu adalah sekian Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang, oke, ini boleh kita hapus ya. Berarti untuk modulus bulknya berarti kita nah, ini ada dua. Kalian mau langsung masukin rumusnya boleh, atau kalian mau cari P-nya dulu juga boleh. Karena kan kita tahu bahwa untuk mencari H itu berarti kita butuh tekanan hidrostatis. Berapa sih tekanan yang diminta gitu ya. Nah, kalau kalian mau ya nanti itu versi keduanya aja. Nah, berarti ini kan kalau kita masukkan jadinya 5 kali 10 pangkat 10 sama dengan P per, nah ini 10 pangkat min 6 perubahannya per volume awal adalah 0,5. Nah, sehingga kalau misalkan ini berarti 5 kali 10 pangkat min 10 dikalikan 10 pangkat min 6 per 0,5 sama dengan P. Ya udah tinggal kita hitung aja, maka jawabannya adalah P-nya itu akan setara dengan berapa nih? Ini kan kalau kita bikin ini jadinya 5 kali 10 pangkat min 1 aja ya, biar enak. Jadi ini 5 dikali 10 pangkat min 1, ini 5 kali 10 pangkat min 1, sehingga ini kita coret, sehingga jawabannya 10 pangkat 5 ya. Kan 10 dikurang 6 itu 4, dikurang min 1 itu 5, jadi 10 pangkat 5 nih tekanannya. Sehingga P sama dengan rho kali G kali H, berarti P-nya itu 10 pangkat 5 sama dengan massa jenis airnya ini air ya, kan dimasukkan ke dalam air itu adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 10 dikali H. Ya udah, berarti hanya ini setara dengan 10 pangkat 5 per 10 pangkat 3 dikali 10. Berarti hanya setara dengan 10. Jadi hanya jawabannya adalah 10 meter. Nah, itulah kalau misalnya kalau kalian mau begini juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk pengerjaan fisika itu kalau kalian mau masukin rumusnya dulu, bentuk rumus baru silakan. Atau misalkan kalian mau cari apa, butuhnya apa, cari dulu, masukkan hasilnya angka, baru masukin lagi berupa angka. Jadi nggak usah ribet gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukkan dulu, berarti ini P sama kita tahu bahwa P itu kan sama dengan rho GH ya tadi ya. Berarti rho kali G kali H per delta V per V0. Jadi 5 kali 10 pangkat 10 sama dengan 10 pangkat 3 dikali 10 dikali H per 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 1. Sehingga ini 5 kali 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat 4 kali H. Nah, berarti ini kan coret-coret. Ini 10 pangkat 4 gitu ya. 10 pangkat 5 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 4 dikalikan dengan H. Berarti untuk mencari H-nya ya 10 pangkat 5 per 10 pangkat 4. Berarti hanya sama dengan 10 meter. Jawabannya pasti sama. Cuman beda proses saja. Kalau ini kita karena udah kita tahu untuk mencari H itu adalah P rho GH, maka kita mencari H-nya itu dengan cara seperti ini. Kemudian kalau udah ya tinggal masukin lagi balik gitu loh. Kalau misalkan yang di sebelah kanan ini, yang biru muda ini,
kita masukkan rumus P-nya, baru setelah ketemu rumusnya apa. Jadi rumus itu seperti ini kurang lebih. Nah, barulah kita masukkan, langsung dapat H-nya. Ya terserah sih, nggak maksa ya, maksudnya nggak wajib harus seperti yang kanan. Kalau mau pakai yang kiri aja juga nggak apa-apa, biar nggak kebanyakan, mungkin biar nggak langsung dimasukin juga nggak apa-apa, no problem ya. Terserah kalian. Yang penting saya kasih alternatif aja deh gitu. Yang enak kayak gimana ya tergantung kalian sendiri ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 36.